Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Nurrahma dengan NIM O1A1201119 dari kelas C jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan pada enzim pencernaan dan bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih pencernaan itu dan bagaimana sih proses pencernaan terjadi di dalam tubuh manusia. Oke, jadi yang pertama yaitu apa sih pencernaan itu? Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Proses pencernaan ini terdiri atas dua, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Selanjutnya yaitu bagaimana terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Untuk memudahkan, maka saya akan menampilkan ilustrasi video dari Emma Bryce mengenai bagaimana terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihasilkan di dalam mulut. Mulut menghasilkan 1,5 liter air liur setiap harinya. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Proses ini juga dibantu oleh enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selain itu, di dalam mulut juga terjadi proses pemecahan lemak namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Di dalam mulut juga terdapat lidah yang berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Selanjutnya, makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter yang berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Dari kerongkongan, makanan akan dibawa ke lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Zat asam itu adalah HCl dan enzim pencernaan yang terdapat pada lambung yaitu enzim pepsin, renin, dan protease yang dihasilkan oleh pankreas. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kantong empedu. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Nah, sebagaimana yang ditampilkan dalam ilustrasi video, bahwa cairan empedu ini akan memecah lemak dari makanan yang kita cerna menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke dalam usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah
makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, maka kita akan merasakan mules dan muncul dorongan untuk buang air besar. Setelah mengetahui bagaimana terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh, maka kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja sih enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama, yaitu terdapat enzim amilase. Enzim ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Selanjutnya terdapat enzim protease, yaitu enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di dalam lambung, pankreas, dan usus halus. Kemudian terdapat enzim lipase, yaitu enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI yang berfungsi untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusui. Kemudian terdapat enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Kemudian terdapat enzim sukrase, yaitu enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Dan yang terakhir terdapat enzim laktase, yaitu jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Kemudian, kita perlu mengetahui bahwa pada tubuh manusia bisa saja terjadi gangguan pada enzim pencernaan. Salah satunya yaitu gastritis. Nah, gastritis ini adalah peradangan pada mukosa lambung dan submukosa lambung yang bersifat secara akut, kronis, difus, atau lokal akibat infeksi dari bakteri, obat-obatan, dan bahan iritan lain, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan atau perlukaan yang menyebabkan erosi pada lapisan-lapisan tersebut dengan gambaran klinis yang ditemukan berupa dispepsida atau indigestif. Gastritis ini terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dan beberapa penyebab yang menyebabkan rusaknya mukus pelindung pada lambung ini adalah yang pertama yaitu infeksi bakteri. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik. Bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit ini yaitu bakteri Helicobacter pylori. Kemudian penyebabnya yaitu pertambahan usia. Seiring bertambahnya usia, lapisan mukosa lambung akan mengalami penipisan dan melemah. Kondisi inilah yang menyebabkan gastritis lebih sering terjadi pada lansia dibandingkan orang yang berusia lebih muda. Kemudian, gastritis bisa terjadi akibat berlebihan mengonsumsi minuman beralkohol. Kemudian terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri juga dapat menyebabkan penyakit gastritis. Juga dapat disebabkan oleh autoimun. Gastritis autoimun terjadi pada saat sistem imun menyerang dinding lambung sehingga menyebabkan peradangan. Setelah mengetahui gangguan pada enzim pencernaan, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasi gastritis yaitu dengan mengonsumsi beberapa obat. Di antaranya yang pertama yaitu obat antasida. Nah, bagaimana cara bekerjanya obat antasida ini? Yaitu dengan membantu meredakan gejala gastritis dengan menetralisis asam lambung dan menghambat kerja enzim pepsin yang merupakan pemecah protein. Manfaat ini berasal dari bahan aktif antasida berupa magnesium, kalsium, atau aluminium. Selanjutnya, terdapat obat penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor. Produksi asam lambung yang berlebihan secara terus-menerus bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Obat yang cocok untuk mengobati radang lambung jenis ini adalah obat PPI. Obat PPI bekerja dengan mengurangi produksi asam di dalam lambung sehingga dinding lambung terhindar dari penipisan. Dan yang ketiga terdapat
obat penghambat histamin. Produksi asam lambung yang berlebihan pada gastritis tidak hanya diobati dengan obat PPI saja. Obat lainnya yang dikenal sebagai histamin H2 blocker juga bisa dijadikan pilihan untuk mengobati penyakit ini. Tubuh akan menghasilkan histamin dari sel enterocoramafin yang ada pada lapisan lambung. Histamin dapat merangsang produksi asam lambung, namun H2 blocker bekerja dengan menghambat fungsi histamin sehingga mengurangi produksi asam. Efek ini pada akhirnya mengurangi nyeri pada perut akibat gastritis dan mempercepat penyembuhan radang. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai gangguan pada enzim pencernaan dan bagaimana cara mengatasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.